Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nengsi SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Mekarmulia, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Pada kali ini insya Allah saya akan mencoba melaksanakan praktik baik kepemimpinan sekolah yang ada di SDN 2 Mekarmulia, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. SDN 2 Mekarmulia terletak di Kampung Cibaliung, RT 1 RW 7, Desa Mekarmulia, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. SDN 2 Mekarmulia berdiri pada tahun 1977. Pada waktu itu namanya SDN Marga Mulia. Seiring dengan berjalannya waktu, SDN 2 Mekarmulia berubah status nama menjadi SDN Mekarmulia 2. Juga seiring berjalannya waktu juga menjadi statusnya SDN 2 Mekarmulia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan profil SDN 2 Mekarmulia yang mana siswanya berjumlah 116 orang pada kesempatan kali ini. Jumlah PTK-nya ada 9, jumlah rombalnya ada 6, bangunannya ada 6 kelas, 1 kantor, 1 WC. Pada kegiatan kali ini insya Allah saya akan melaksanakan praktik baik tentang kepemimpinan sekolah yang khususnya saya sebagai kepala sekolah yang ada di SDN 2 Mekarmulia. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan bersama-sama, bahwasanya visi SDN 2 Mekarmulia visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, dilandasi iman dan takwa, mandiri dan berbudaya lingkungan serta berwawasan global. Misinya 1, mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan kualitas tinggi dan peduli terhadap lingkungan. 2, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiganya, mewujudkan pengembangan inovasi pembelajaran sesuai tuntutan. Yang keempatnya, mewujudkan sumber daya manusia yang peduli dalam mencegah pencemaran, mencegah kerusakan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup. Itulah mungkin visi SDN 2 Mekarmulia. Tujuan sekolahnya yang pertama, tercapainya pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan berkualitas tinggi yang peduli dengan lingkungan hidup. 2, tercapainya sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. 3, tercapainya pengembangan inovasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat, tercapainya sumber daya manusia yang peduli dalam mencegah pencemaran, mencegah kerusakan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup. Tujuan yang selanjutnya, tercapainya pengelolaan pendidikan yang profesional, tercapainya manusia Indonesia yang mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam paradigma baru. Itulah mungkin visi yang sudah disusun bersama-sama bersama warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite, orang tua, juga peserta didik. Sesuai dengan tugas pokok fungsi kepala sekolah, bahwa sekolah itu harus memiliki 7 pokok fungsi, diantaranya 1, sebagai
pendidik. Nah, di sini kepala sekolah harus bisa memberikan pendidikan kepada Bapak Ibu guru berupa pelatihan-pelatihan supaya mutu dan kualitas pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, kepala sekolah itu sebagai manajer. Nah, di mana sekolah itu harus bisa mengelola segala macam yang terdiri dari 8 standar, baik dari dalam keuangan, kesiswaan, PTK, dan lain sebagainya. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kepala sekolah sebagai pengelola administrasi, di mana kepala sekolah itu harus pandai dan mengelola administrasi semua yang ada yang diprogramkan oleh pemerintah dikelola dengan baik. Kepala sekolah sebagai penyedia atau supervisor. Nah, di sini kepala sekolah harus bisa menyusun program supervisi, juga harus bisa melaksanakan supervisi dan harus bisa menindaklanjuti hasil daripada supervisi sebagai bahan perbaikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin. Nah, disinilah tempatnya bahwa kepala sekolah itu harus bisa memberikan contoh teladan kepada Bapak Ibu gurunya, kepada para siswanya, juga kepada orang tua. Jadi tentunya ini sangat penting bahwa kepala sekolah itu harus bisa memberikan contoh teladan bagi warga sekolahnya. Kepala sekolah sebagai pembaharu atau inovator. Nah, di sini kepala sekolah tentunya harus bisa berinovasi. Apalagi sekarang tuntutan zaman digitalisasi. Nah, sekolah itu harus bisa membawa pembaharuan kepada Bapak Ibu gurunya. Dari tadinya mungkin kurang menguasai alat digitalisasi dalam pembelajaran, maka kepala sekolah itu wajib mengadakan inovasi terobosan-terobosan untuk melatih Bapak Ibu guru supaya bisa mengoperasikan alat digitalisasi dalam pembelajaran. Kepala sekolah sebagai pendorong atau motivator, yaitu kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah harus tetap selalu mendorong kepada Bapak Ibu guru, memberikan motivasi untuk bekerja keras, untuk mau belajar supaya kinerjanya semakin meningkat. Itu tugas dan pokok fungsi kepala sekolah. Nah, alhamdulillah di SDN 2 Mekar Mulia sudah melaksanakan beberapa program unggulan, di mana yang pertama program pembiasaan. Nah, di sini di SDN 2 Mekar Mulia sudah melaksanakan pembiasaan setiap hari. Yang pertama, sebelum masuk ke kelas, siswa disuruh berbaris, diperiksa kebersihannya. Juga setelah masuk ke kelas, siswa sebelum pembelajaran dimulai dipersilahkan untuk berdoa, mengadakan literasi, membaca surat-surat pendek, juga menyanyikan lagu-lagu wajib. Nah, itulah sebagai pembiasaan dalam keseharian. Juga sekolah unggulan yang diterapkan di SDN 2 Mekar Mulia, pengembangan karakter. Nah, di sini tentunya saya selalu mengedepankan tentang pembiasaan karakter di bidang keagamaan, supaya siswa itu memupuk akhlak yang baik, supaya Bapak Ibu gurunya juga kreatif dalam memberikan contoh kepada para siswanya dengan sopan santun, yaitu dengan melaksanakan sholat duha berjamaah. Juga dilanjutkan dengan siraman rohani, juga baca tulis Quran. Itu pengembangan karakter bagi siswa. Terus program unggulan yang sudah dilaksanakan di SD 2 Mekar Mulia yaitu literasi dan numerasi. Nah, di sini tentunya setiap hari sekolah kami sudah membiasakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, program yang selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini tentunya sekolah kami sudah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler
yang sudah berjalan dari awal sampai sekarang juga masih berjalan dan dilaksanakannya setiap hari Sabtu, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, juga kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Nah, sekarang unggulan yang selanjutnya yaitu lingkungan ramah dan inklusif. Nah, di sini sekolah kami sudah memprogramkan tentang lingkungan yang ramah dan inklusif. Nah, di sini membangun suasana sekolah yang ramah, aman, nyaman, dan semangat belajarnya, selamat bekerjanya warga sekolah itu sudah diciptakan sejak dini. Itu program unggulan SDN 2 Mekarmulia. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 2 Mekarmulia. Awalnya pada ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah di SDN 2 Mekarmulia. Nah, di sini fasilitas atau infrastruktur masih terbatas, itu awalnya, situasi awal. Yang kedua, fasilitas sekolah kurang memadai dan membutuhkan perbaikan. Jadi dilihat dari fisiknya juga, bangunannya juga itu sangat memprihatinkan. Itu perlu perbaikan. Juga mungkin ini masalah motivasi belajar siswa masih rendah. Ternyata belajar siswa itu biasa-biasa saja. Prestasi akademik, non-akademik juga kurang memuaskan, masih kurang memuaskan. Prestasi di sekolah awalnya memang seperti itu keberadaannya. Terus guru mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran. Itu kelihatannya ketika saya masuk mengalahkan supervisi, ternyata Bapak Ibu guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Juga Bapak Ibu gurunya masih kesulitan dalam menerapkan alat digitalisasi dalam pembelajaran. Nah, tentunya mungkin dengan keterbatasan sumber daya, Bapak Ibu guru masih ada beberapa orang yang masih kesulitan dalam mengoperasikan alat digitalisasi yang menunjang pembelajaran. Ini perlu pembenahan, khususnya bagi saya sebagai kepala sekolah. Tentunya ini bukan hal mudah. Tentunya harus ada aksi-aksi yang dilaksanakan. Nah, di sini tentunya saya sebagai kepala sekolah harus berperan, ya, harus berperan dalam memperbaiki situasi yang sudah tadi saya utarakan, yang mana di sekolah SDN 2 Mekarmulia tentunya banyak kekurangannya, banyak masalahnya. Tentunya peran kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah sangat berperan sekali untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang pertama, bahwa sebagai pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Nah, tentunya tadi yang sudah saya utarakan di depan, yaitu visi saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Itu yang pertama. Jadi peran saya sebagai kepala sekolah harus bisa berkolaborasi. Nah, di sini mendorong guru untuk bekerjasama dalam mengembangkan program kegiatan sekolah. Ini yang pertama, harus memiliki visi yang jelas, peran kepala sekolah itu. Yang keduanya, harus mendorong untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiganya, harus bisa memberikan dukungan dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Mungkin itulah fungsi atau peran kepala sekolah untuk mengatasi masalah yang sudah tadi saya utarakan. Nah, di sini adapun langkah-langkah yang saya sudah lakukan ketika menghadapi masalah yang sudah ada. Pertama, mengadakan pelatihan guru. Nah, di sini saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, salah satu contohnya saya memfasilitasi untuk mengadakan kegiatan komunitas belajar bersama di intern sekolah ataupun antar sekolah melalui KKG. Itu salah satu langkah strategi saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keduanya, pengembangan kurikulum. Nah, di sini tentunya saya sebagai kepala sekolah harus bisa memperbaharui kurikulum. Nah, untuk meningkatkan relevansi dan kebutuhan siswa. Yang tentunya awalnya semenjak saya diangkat menjadi kepala sekolah, awalnya kurikulum yang digunakan itu kurikulum 2013. Setelah saya 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya saya masuk ke program sekolah penggerak, dan saya alhamdulillah sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah sampai saat ini semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Itu yang kedua. Yang ketiganya yaitu peningkatan sarana. Nah, di sini tentunya langkah strategis yang saya harus lakukan, yang sudah saya lakukan, melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana. Tentunya bukan hanya SDM saja yang dipupuk, tentunya sarana juga. Karena saya di sekolah saya kebetulan ada sarana yang kurang baik, makanya saya akan melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana di sekolah. Itu mungkin langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Juga pengembangan kapasitas guru dan staf. Nah, di sini mengadakan workshop pembelajaran. Tentunya itu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Nah, di sini tentu tadi juga guru masih kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Nah, saya sebagai kepala sekolah mendorong kepada semua guru untuk mengadakan workshop pembelajaran. Yang keduanya, pengembangan profesi. Nah, tentunya mendukung kepada guru untuk mengikuti program pengembangan profesi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi. Nah, di situ juga saya selalu dorong karena guru itu butuh mungkin peningkatan kompetensinya. Juga bimbingan dan mentoring. Nah, di sini tentunya saya selalu memberikan bimbingan dan mentoring kepada semua guru yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, tentunya setiap guru saya diberikan bimbingan untuk dimentoring supaya letak masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru itu saya selalu mengadakan bimbingan dan mentoring untuk mencari solusi-solusi yang strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini tentunya saya sebagai kepala sekolah harus bisa meningkatkan partisipasi dengan orang tua dan masyarakat. Ini harus selalu, karena tanpa didukung oleh orang tua tentunya sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini salah satu program saya untuk meningkatkan partisipasi dengan orang tua yaitu mengadakan sosialisasi program sekolah. Nah, di sini menjalin komunikasi yang efektif dengan komite sekolah, orang tua untuk mensosialisasikan program sekolah. Tentunya ini harus benar-benar program sekolah itu disosialisasikan kepada komite, kepada guru, kepada orang tua, juga masyarakat. Terus kerjasama dengan masyarakat itu penting, yaitu membangun kerjasama untuk mendukung kegiatan sekolah dan pengembangan sumber daya. Itu salah satu bentuk peningkatan partisipasi orang tua. Nah, di sini salah satu tadi juga bahwa sekolah kami masih perlu perbaikan sarana. Nah, di sini perbaikan gedung. Jadi melalui melakukan renovasi dan perbaikan gedung sekolah untuk meningkatkan kondisi fisik bangunannya. Tentunya kalau sekolah kelihatannya kurang bagus, mungkin sebagai kepala sekolah harus mengadakan terobosan dengan cara mungkin berwirausaha
untuk mencari dana untuk mengusulkan bahwa gedung sekolah yang rusak itu harus segera diperbaiki supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus penambahan fasilitas, nah di sini juga dalam keterbatasan menambah fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, seperti saya mengajukan gedung perpustakaan. Berhubung di Sekolah 2 Mekarmulia belum punya perpustakaan, makanya saya selalu mengusulkan kepada pemangku kepentingan untuk bisa membangun tentang perpustakaan sebagai tempat untuk literasi dan numerasi siswa. Juga peningkatan keamanan sekolah. Salah satunya saya sudah melaksanakan program peningkatan keamanan sekolah, yaitu dengan pemagaran. Karena pemagaran itu bahannya sangat terbatas, berasal dari bambu, makanya pagar itu cepat rusak. Nah, itu sudah beberapa tahun saya pemagaran. Tentunya kalau bahannya berasal dari bambu itu cepat rusak. Nah, saya juga berusaha kepada pemangku kepentingan untuk membantu pemagaran dengan memakai besi supaya kekuatannya bisa teruji. Itu perbaikan sarana dan prasarana itu sebagai program saya menjadi kepala sekolah ini sudah dilaksanakan. Nah, alhamdulillah mungkin dari sini, dari tadi awal sampai sekarang, hasil pencapaian kepemimpinan saya yang selama ini sudah dilaksanakan. Pertama yaitu peningkatan motivasi siswa. Alhamdulillah motivasi belajar siswa semakin meningkat sekarang. Meningkatnya prestasi akademik, alhamdulillah. Semangat berjuang baik Bapak Ibu guru juga siswanya. Meningkatkan keterlibatan guru, alhamdulillah sudah terlaksana dengan terlaksananya program komunitas belajar di dalam sekolah. Saya sudah melaksanakan program ini, yaitu keterlibatan guru sudah berjalan dengan baik. Setiap minggu saya mengadakan komunitas belajar selama 2 jam, jadi 1 bulan 4 kali. Peningkatan kualitas pembelajaran, alhamdulillah Bapak Ibu gurunya sudah mencoba menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum mereka. Sekarang dengan tuntutan zaman sekarang bahwa Bapak Ibu guru itu harus selalu belajar untuk menerapkan model pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajarannya. Juga meningkatnya partisipasi orang tua. Sampai saat ini alhamdulillah saya selalu didukung oleh orang tua. Tentunya saya tidak bosan untuk selalu berkomunikasi, dan saya juga membuat WA group untuk berkomunikasi, mempermudah dengan orang tua. Ada informasi terkait program sekolah, saya selalu di-share di grup orang tua. Jadi partisipasi masyarakat semakin meningkat, alhamdulillah. Dukungan masyarakat terhadap sekolah, alhamdulillah masyarakat sekitar sudah sangat mendukung demi terwujudnya sekolah ini. Nah, mungkin itu capaian-capaian yang sudah berhasil dan sudah diraih oleh SDN 2 Mekarmulia. Nah, di sini mungkin saya sebagai kepala sekolah, rencana tindak lanjut, keberlanjutan dan pengembangan sekolah. Yang pertama, pengembangan program sekolah. Nah, di sini dengan meningkatkan kualitas program sekolah yang sudah ada dan mengembangkan program baru. Nah, di sini kalau yang sudah bagusnya, sudah tercapainya, mungkin itu dipertahankan, bahkan saya mengadakan program baru, terobosan baru. Yang keduanya, meningkatkan fasilitas sekolah. Nah, di sini tentunya saya mencari sumber dana untuk memperbaiki dan menambah fasilitas sekolah yang masih kurang memadai. Salah satu contohnya bangunan sekolah, mungkin itu masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, di sini saya mencari dana, mengajukan kepada pemangku kepentingan untuk bisa direnovasi ruangan kelas yang masih
perlu perbaikan. Meningkatkan kolaborasi. Nah, di sini tentu juga saya selalu memperkuat kerjasama dengan komite sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 2 Mekarmulia. Tentunya ini harus selalu mungkin berkolaborasi. Tanpa berkolaborasi sekolah tidak akan maju. Saya yakin Pak, selalu yakin bahwa sekolah akan maju dengan didukungnya oleh seluruh pemangku kepentingan, komite sekolah, orang tua. Nah, itu salah satu sekolah yang akan terasa peningkatannya. Nah, mungkin itu saja sebagai implementasi kurikulum Merdeka. Saya sebagai kepala sekolah tentunya sudah menerapkan program-program sekolah yang sudah berjalan dengan baik dan perlu peningkatan. Yang sudah baik saya mungkin pertahankan, yang belum baiknya saya mungkin akan diperbaiki di masa yang akan datang. Demikian praktik baik saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.